إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تعالى أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين sidang Jumat rahmatullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semua kita termasuk umatnya yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat. Allah kumpulkan kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan mulia, bulan haram, bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Di 10 awal di hari-hari di awal bulan Zulhijjah ini, amalnya ini bahkan lebih Allah cintai dan lebih utama bahkan ketimbang jihad sekalipun. Dan ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kecuali orang illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Orang keluar berperang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun, maka amal-amalan ini tetap lebih utama kalau seseorang pergi ke medan jihad tapi masih kembali jiwanya bahkan dengan harta. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahmatullah. Di tanggal 10, amalan yang paling utama adalah mengalirkan darah hewan kurban. Sebenarnya ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan bagian dari syukur nikmat kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, seandainya orang diberikan oleh Allah kelebihan harta, mampu berkurban. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla." Siapa orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, mampu berkurban, wa lam yudhi, kemudian dia tidak berkurban padahal mampu berkurban, fala yaqrabanna musalla, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat.
Perintah kurban ini adalah perintah Allah. Dalam surat yang pendek Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fashalli li rabbika wanhar. Ayat sebelum yang pertama, Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang banyak. Dalam riwayat Imam Muslim, al-kautsar ini sebuah telaga yang Allah berikan di yaumil akhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenikmatan ini sangat kita rasakan. Dalam ayat yang dijelaskan, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat pendengaran, nikmat melihat, yang tiada taranya, bahkan tidak bisa dibeli dengan apapun, hatta uang sekalipun, semahal apapun, kenikmatan yang Allah berikan dalam diri kita. Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba dalam diri kalian, tidakkah kalian perhatikan? Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak sebagai bentuk rasa syukur akan kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan di dunia ini. Allah menyuruh kepada kita untuk beribadah. Salah satunya dijelaskan dalam surat Al-Kautsar, fashalli li rabbika. Salatlah li rabbika, karena Tuhan. Ini menunjukkan juga orang kalau berkurban kemudian dia tidak salat, maka Allah tidak akan menerima kurban. Jumhur mufassir menjelaskan fashalli li rabbika adalah salat yang 5 waktu. Bahkan sebagian lagi menjelaskan tidak halal sembelihan hewan kurban yang disembelih oleh orang yang tidak salat. Ini luar biasa. Fashalli li rabbika, kita memang mesti salat karena Allah. Salat ini sebagai bentuk syukur nikmat kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban ini adalah hewan yang sudah ditentukan oleh Allah. Unta atau hewan-hewan sejenisnya. Kita tidak disuruh untuk mengeluarkan harta semuanya. Ini hanya sebagian. Kita tidak disuruh setiap hari untuk berkurban hewan ini. Hanya setahun sekali. Maka kalau diurunkan kembali, begitu rahman dan rahimnya Allah SWT. Kurban ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Lihatlah Al-Khalil, Khalilullah, Nabi Ibrahim AS, yang diperintah oleh Allah untuk berkurban, tapi yang disembelih adalah putranya yang begitu dia cintai. Putranya yang selama ini diharapkan akan mampu meneruskan dakwah yang selama ini diemban. Rabbi habli minas salihin, dalam surat As-Saffat dengan doanya. Dan Allah mengabulkan doanya. Diberikan kabar gembira. Wa basyaruhu bi ghulamin halim. Itu diberikan kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang luar biasa, sabarnya, santunnya. Tapi ketika sudah menginjak balik, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Luar biasa ini. Seorang bapak posisinya ketika diperintah untuk menyembelih anak, dan ini perintah Allah, mengajak diskusi anak yang sudah menginjak balik. Falamma balagha, ketika sudah menginjak balik anak ini, yang anak ini disabar ikut bersama orang tuanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y,
Nabi Ibrahim bertanya kepada anak. Qala ya bunay. Wahai anakku yang sayangi. Masya Allah. Panggilan yang luar biasa. Ya bunayya. Wahai anakku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Anni azbahuka. Sesungguhnya aku diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur mada tara. Bagaimana menurutmu? Luar biasa. Nabi Ibrahim juga kata Ibn Abbas, malam tanggal 8 yang bermimpi. Dia bermimpi, ya Ibrahim, ufi binadrika fadbah walada. Ibrahim, penuhi nazarmu, sembelih anakmu. Di pagi harinya Nabi Ibrahim menimbang-nimbang mimpi. Apakah dari Allah atau dari syaitan? Ibn Abbas tanggal 8 ini disebut Yaumut Tarwiyah. Hari menimbang-nimbang. Kemudian malam tanggal 9-nya mimpi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadrika fadbah walad. Disuruh menyembelih. Maka di tanggal 9 di pagi harinya Nabi Ibrahim tahu betul sesungguhnya ini adalah perintah Allah. Maka kata Ibn Abbas tanggal 9 disebut dengan Yaumul Arafah. Bahwa benar-benar ini adalah mimpi yang benar yang tidak ada keraguan sedikit pun. Di malam tanggal 10-nya mimpi dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binadzika fadhhab walad. Ketika Nabi Ibrahim tahu semuanya mimpi Allah, mimpi dari perintah Allah ini, beliau melaksanakan perintah itu di tanggal 10. Maka kata Ibn Abbas, tanggal 10 itu disebut dengan Yaumul Nahar, hari penyembelihan. Dan ketika melaksanakan perintah Allah ini, begitu berat luar biasa. Anak yang begitu disayanginya, menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Kelak insyaallah Allah akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, engkau sebaik-baik teman di dalam melaksanakan perintah Allah. Luar biasa anak. Dua-duanya berserah diri. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka kedua sudah berserah diri kepada Allah dan surat As-Saff. Dan Ismail sudah diletakkan di atas beritik, siap disembelih. Lehernya sudah siap untuk digorok disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah memanggilnya. Hei Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Engkau sudah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah. Inilah balasan buat orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim tahu betul melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya sesuatu yang berat sekali. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Cobaan yang begitu besar, cobaan yang begitu berat dan luar biasa. Anak yang selama ini dinantikan, tapi itu perintah Allah. Walaupun itu anaknya, Nabi Ibrahim siap mengorbankan. Tapi Allah tidak akan pernah menyanyiakan apa yang dilakukan oleh orang-orang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami menggantinya dengan sembelihan yang sangat besar. Itulah ucapan yang diucapkan yang diabadikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan ini jadi tazkirah buat kita. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dengan Allah, mentaati perintah Allah, dan berkorban ini adalah salah satu bentuk syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه هو السميع العليم.